Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Segenap para asatidz dan asatidzah penyuluh agama Islam Kota Malang, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bersilaturahim, bertemu dalam majelis pengajian online, ngaji bareng penyuluh agama Islam Kemenag Kota Malang. Mudah-mudahan dengan barokah kita istiqomah mengkaji, mengaji, membaca kitab ini. Kita semuanya, guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, jamaah kita senantiasa mendapatkan ketetapan iman Islam, sehat walafiat, umur yang panjang dan barokah, rezeki yang halal melimpah dan barokah, ilmu yang banyak manfaat, maslahat barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah wa mubarakah, mendapat sa'adah, salamah fid dunya wal akhirah, ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Thumma ila jami'i sahabati wa tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin wal muallifin wal mukhlisin ila hadrat Syekh al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Thumma ila hadrat Syekh al-Imam Jamaluddin al-Qasimi. Thumma ila jami' masyayikhina wa muallimina wa ala ruhi Ramayi Muhammad Yahya wa ahli baiti wa ala ruhi Ramayi Muhammad Iskandar wa ahli baiti. Thumma ila jami' muasisi jami' Nahdlatul Ulama wa ila jami' masyayikhina wa muallimina jami'a baina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa liman nafaquna alaina syai'ul lailana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ila an qala kitabu asrarit thaharah. Okay. Kita masuk bab baru tentang thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu asrarit thaharah. Bab atau kitab menerangkan tentang rahasia-rahasia, hikmah-hikmah daripada bersuci. Qala Allah Ta'ala ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu litahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Ya. Itu di surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Sebentar, HP-nya mau saya tes dulu. Jadi ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu litahhirakum. Ayat ini kan panjang ya, ayat 6 surat Al-Maidah itu terkait dengan bersuci tentang wudu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi
wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum ya ilal marafiqi. Nah, seperti itu ya. Kemudian ayatnya di akhir ayat itu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tidak menginginkan menjadikan atau membuat bagi kalian semua haraj ai ad-dhiq wal masyaqqah. Kewajiban wudu itu ya, kewajiban bersuci itu bukan apa bila kesulitan tidak menemukan air, ada syariat namanya syariat tayamum. Fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau tidak menemukan air, ada langkah yang memudahkan yaitu namanya tayamum sebagai penggantinya. Walhasil semua syariat yang Allah tetapkan itu tidak untuk menyulitkan, tidak untuk mempersulit kalian semuanya, ya seperti itu. Kan dalam ayat lain, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Nah, kemudian yang berikutnya walaki yuridu litahhirakum. Allah memerintahkan bersuci ya, dengan wudu atau dengan tayamum. Itu tujuannya adalah litahhirakum, untuk menjadikan kalian suci. Suci secara zahir maupun secara batin. Maka kata para ulama dalam tafsirnya ya, ini berkaitan dengan taharatul abdan, kesucian secara badan ya, kesucian taharatul ajsad ya, kesucian secara zahir ya, dengan membersihkan atau berwudu itu. Juga taharatul arwah, taharatul qulub ya, membersihkan hati, membersihkan ruh kita. Berarti kesucian dalam hal ini berkaitan dengan kesucian zahir maupun kesucian batin. Demikian pula waqala ta'ala fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini surat At-Taubah insyaallah, surat Taubah 108 ya. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu, di dalam rumah, maksudnya di rumah Allah, di dalam masjid yang benar itu, masjid yang dibangun berdasarkan apa? Alat taqwa, usis alat taqwa. Di sana ada orang-orang yang mereka ingin membersihkan dirinya. Taharatul abdan wa taharatul arwah, jadi taharatul qulub, taharatul ajsad wa taharatul qulub. Menginginkan membersihkan, menyucikan dirinya secara zahir maupun batin. Secara zahir ya berwudu tadi itu, atau membersihkan najis ya, termasuk istinja dan sebagainya, wudu dan tayamum dan sebagainya. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci, mensucikan tentu tadi dalam makna mensucikan diri secara zahir maupun secara batin ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, miftahus sholati at-tahur. Kuncinya salat adalah bersuci ya. Karena orang yang tidak bersuci ya, yang tidak punya wudu ya, atau dalam keadaan berhadas ya, hadas kecil maupun hadas besar ya, tentu salatnya tidak sah. Maka ada namanya syurutus sihah. Syarat-syarat sah salat kan
Di antaranya toharatul at-toharah anil hadas, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Termasuk wa toharah minan najasah, suci dari najis, ya, fil abdan, badannya, wasiab, pakaiannya, juga tempat sholatnya, ya. Maka kuncinya sholat adalah bersuci, maksudnya sangat sangat diutamakan dan menjadi syarat sahnya adalah bersuci tadi. Wa anhu, dan dari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyaddin 'ala nadzafah. Agama ini didirikan di atas kebersihan. Nah, fa fatanadzul basair bihadhihi dzawahir anna ahammal umur tathhirus sarair. Idh yab'udu ayyakunal murad biqaulihi sallallahu alaihi wasallam at-tahuru nisful iman. Imarata ad-dhahir bitanzif biidafatil ma'i wa ilqahi wa tahribil batin wa ibqahi mashunan bil akhbar wal aqdar. Maka orang-orang yang memiliki basair, memiliki mata hati yang tajam, memiliki nurani yang bersih, ya, mereka tentu akan memahami, ya, akan mengambil kesimpulan dari berbagai ayat maupun sabda Rasulullah SAW, termasuk sabda Rasulullah at-tahur nisful iman. Bersuci atau kesucian merupakan separuh dari iman. Mereka tentu orang-orang yang, ya, jeli, yang punya mata batin, ya, yang tidak hanya terkungkung dengan masalah zahir. Mereka akan memahami bahwasanya justru yang paling pokok, yang paling penting, ahammal umur, ya, urusan yang paling penting, masalah yang paling pokok adalah tathhirus sarair, membersihkan, ya, hati, membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, ya. Karena tidak mungkin, ya, kata beliau-beliau para ulama, ya, tidak mungkin agama hanya memerintahkan, ya, kita membersihkan yang zahir, ya, dengan cara, ya, tadi itu membasuhkan air, ya, kita mandi, kita mencuci, badan kita bersihkan, ya, fisik kita bersihkan. Tidak mungkin kemudian batiniah kita dibiarkan kotor, dibiarkan rusak, dibiarkan penuh dengan berbagai macam penyakit, ya, yang membahayakan itu. Jadi tidak mungkin. Jadi hayhata, alangkah jauhnya, alangkah tidak masuk akalnya kalau syariat agama kita hanya memerintahkan mensucikan, membersihkan yang zahir saja. Hanya sekedar perintah membersihkan najis, perintah membersihkan kotoran, istinja dan sebagainya, itu tidak mungkin. Ya, nggak mungkin. Pasti juga mengandung perintah untuk membersihkan al-asrar atau sarair, ya. Membersihkan as-sarair, bagian-bagian ruhani dalam diri kita, di hati kita, kolbu kita. Itu yang justru harus lebih utama untuk diperhatikan kesuciannya. Wa taharatu laha arba'u maratib. Taharah itu ada 4 tingkatan, martabah, maratib jamaknya. Ada 4 tingkat bersuci. Al martabatul ula, martabat atau tingkatan yang pertama, tathhirul zahir anil ahdas wa anil akhbas wal fudalat. Yang pertama itu membersihkan bagian zahir kita. Ya, kepala kita, tangan kita, wajah kita,
kemudian kaki kita, pokoknya yang zahir-zahir yang nampak-nampak dibersihkan dari ya kotoran ya. Maksudnya kotoran secara fisik, misalkan ada najisnya ya. Mungkin kelihatan kumel ya, kelihatan kusam, dibersihkan. Supaya glowing, supaya apalagi kinclong, menarik, dibersihkan, masya Allah, dengan berbagai macam kelengkapan sekarang ini, dunia kecantikan yang luar biasa. Atau sekedar mensucikan perkara zahir yang berupa hadas, tadi itu dengan cara wudhu, kemudian atau kalau hadas besar dengan cara mandi besar atau dengan tayamum, itu masih tathhirud zahir, membersihkan, mensucikan hal-hal yang zahir, yang sifatnya nampak. Yang kedua, al-martabatus tsaniyah, derajat tingkat yang kedua, tathhirul jawarih anil jaroim wal asam. Yang kedua ini sudah meningkat, bagaimana membersihkan anggota tubuh kita, al-jawarih, dari berbagai macam dosa ataupun perbuatan-perbuatan maksiat, ya, kesalahan-kesalahan. Jadi bagaimana fisik kita ini, anggota tubuh kita, supaya bersih dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu tingkatan yang kedua. Bagaimana mata kita, masya Allah, telinga kita, lisan kita, tangan kita, supaya tidak mengambil hak orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain. Itu tathhirul jawari. Ini sudah tahap kedua. Kemudian yang ketiga, tathhirul qalb anil akhlaq al-mazmumah warrazail al-mamqutah. Tingkatan ketiga, mensucikan hati dari akhlak-akhlak yang tercela, dari berbagai macam sikap-sikap yang dibenci oleh Allah. Maksudnya berbagai macam kondisi hati yang dibenci oleh Allah. Madmumah. Ya, banyak ya. Contohnya al-kibr, sombong, apalagi pamer, ya, sum'ah, ingin selalu ujub, merasa lebih hebat dari orang lain. Lebih-lebih hasud, iri hati, iri dengki, al-ghil, ada rasa permusuhan, rasa benci ya dengan sesama. Itu bagaimana kita membersihkan hati kita itu, tazkiyatul qalb ya, tazkiyatun nafas ya. Hati kita supaya tidak dihinggapi ya berbagai macam penyakit tadi itu, sikap-sikap yang rendah ya. Ternyata masih ada lagi atasnya tingkatannya, al-martabah ar-rabi'ah. Tingkatannya keempat, tathhirus sir amma siyallah ta'ala. Bagaimana membersihkan, mengosongkan sir ya. Itu bagian yang paling dalam hati kita ya, dari selain Allah. Wah, ini sudah tingkatan tinggi ya. Taharatul anbiya shalawatullahi alaihim wasiddiqin. Ini sucinya atau kesuciannya para nabi, para siddiqin, mereka sudah betul-betul membersihkan hatinya dari selain Allah. Wah, masya Allah ya. Para wali ya. Tentunya tingkatannya macam-macam itu. Nah, kita mungkin ya sudah dapat yang kedua pun sudah alhamdulillah ya. Kita sampai ke derajat yang kedua, bagaimana anggota tubuh kita ini tidak berlumur dosa, sudah alhamdulillah. Sekali berdosa, dosa dihapus lagi dengan istighfar, dengan taubat itu. Dengan amal-amal soleh.
Setiap berbuat dosa tutupi dengan amal kebaikan kan? Apa itu hadisnya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah nama perbuatan buruk dengan perbuatan baik, sehingga perbuatan baik itu akan menghapus, akan menutupi perbuatan buruk itu. Itu sudah alhamdulillah kita ini, ya. Karena kalau kita berkutat di pertama itu masuk orang yang rugi berarti ya. Syukur-syukur sampai ke al-martabah as-salisah. Ini hatinya bersih, sudah gak ada rasa permusuhan, gak ada rasa benci, gak ada rasa sombong, merasa lebih hebat, dan wah ini juga butuh namanya mujahadah. Walayanala al-abdu at-tabaqatal aliyah illa ayyujawiza at-tabaqah as-safilah. Seseorang tidak mungkin akan meraih tingkat yang di atas ya sebelum melewati tingkat yang bawahnya. Jadi harus seperti itu ya. Sebelum kemana? Ke tingkatan keempat ya harus tingkatan ketiga. Sebelum sampai ke tingkat ketiga harus tingkatan kedua dulu. Sebelum tingkatan kedua, ya harus tingkatan pertama dulu. Ini. Jadi fala yasil ila taharati sirri anis sifatil mazmumah wa imaratihi bil mahmudah malam yafragh min taharatil qalb anil khuluqil mazmum wa imaratiha bil khuluqil mahmud ya. Jadi tidak mungkin akan sampai ke derajat yang keempat, sirnya ya akan menjadi suci sebelum hatinya bersih dari berbagai macam akhlak-akhlak yang tercela itu dan mengisinya dengan akhlak-akhlak sifat-sifat yang terpuji. Kemudian wala yasila ila zalika malam yafrag min taharatil jawari anil manahi wa amarat ya bitaat. Tidak mungkin orang sampai ke makom derajat yang ketiga di mana dia bisa membersihkan hatinya dari berbagai macam penyakit hati itu sebelum sampai pada makom kedua. Bagaimana kita membiasakan anggota tubuh kita agar jauh dari perbuatan-perbuatan dosa, larangan-larangan Allah. Sebaliknya, banyak kita arahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sedikit lagi ya. Wa kullama azzal matlub wa sarufa wa sauba maslakuhu wa kasurat iqabatuhu. Fala atadunna anna hadzal amra yudraku bil muna wa yunalu bil hawaina. Ya betul ya. Jadi tentu untuk bisa meraih berbagai macam tingkatan kesucian ini jalannya tidak mudah. Karena apa? Al-matlub izzun, yang diraih, yang dikejarkan sesuatu yang sangat mulia, yang sangat luar biasa ya. Maka jalannya untuk menempuh ke sana itu ya banyak rintangannya. Ibarat orang mau mendaki gunung ya tentu tidak mudah ya, harus berpayah-payah. Namanya dalam bahasa tasawuf itu mujahadah dan sebagainya itu. Sehingga hal ini kamu jangan mengira akan diperoleh dengan apa? Al-muna, dengan santai-santai, dengan hanya angen-angen, dengan hanya ya berleha-leha, bersenang-senang. Tidak, harus butuh berbagai macam perjuangan. Untuk menjaga mata kita butuh perjuangan. Menjaga lisan kita butuh perjuangan.
menjaga tangan kita supaya nggak jahat butuh perjuangan. Mengajak kaki kita ke masjid, ke tempat-tempat yang baik butuh dipaksa. Nah, maunya kita kan seneng-seneng, santai-santai. Nah, seperti itu. Butuh menjaga. Masya Allah. Di mana titik ini? Naam, man amiyat basiratuhu an tafawuti hadhihi tabaqat lam yafham min maratibi taharah illa darajatal akhirah allati hiya kal qasratil akhirah al-zahirah bil idafa ila lubbil matlub. Jadi orang yang tidak memahami adanya tabaqat, tingkatan-tingkatan kesucian ini, ya dia hanya akan apa? Hanya akan paham kesucian yang paling rendah ya. Ibarat seperti buah ya seperti hanya kulitnya saja, hanya bagian luarnya saja yang dia perhatikan. Bahkan mungkin tadi itu ada orang yang hanya memperhatikan secara fisik, bagaimana fisik saya kelihatan cantik, kelihatan bersih, kelihatan glowing dan menarik dengan berbagai macam cara. Ya, bahkan harus operasi plastik, harus ya dengan segala macam cara supaya bisa tampil menarik, tampil luar biasa, tampil cantik di hadapan orang lain. Sibuk itu, sibuk mau melawan tua, bagaimana tidak keribut, bagaimana juga segala cara. Itu yang menjadi orientasi orang yang tidak paham tentang adanya kesucian yang bertingkat-tingkat itu. Fasara yum'inu fiha wa yastawibu jami'a awqatih fil istinja wa ghusli thiyab wa tanzifil zahir wa talabil miyahil jariyah al-katsirah. Nah, maka dia dari itu menyibukkan waktunya, menghabiskan umurnya hanya untuk memperhatikan masalah kesucian zahir. Baik terkait dengan membersihkan najis, membersihkan kotoran maupun tadi itu sekedar wudu dan sebagainya. Dia tidak meningkat pada tahapan yang berikutnya itu. Sebentar lagi ya. Nah ini. Zanan minhu bihukmil waswasah wa tahbulu al-aql. Anatoharo al-matlubah asyrifah hiya hadhihi faqat. Jadi mungkin yang dia fokuskan hanya tadi itu bersuci dalam hal-hal yang zahir tadi. Mungkin mensucikan najis atau mensucikan hadas tadi itu. Sebentar. Wa jahalatan bisiratil awalin wasigraqihim jami'al ham wal fik fi tathiril qalbi wa tasahulihim fi amri zahir. Sehingga mereka tidak mau mengikuti, tidak memahami, tidak mengikuti bagaimana para ulama, para as-sabiqun al-awwalin, orang-orang terdahulu ya, para sahabat, para tabi'in, para aulia, para solihin, mereka betul-betul menghabiskan umurnya, waktunya, pikirannya untuk bagaimana membersihkan hati, bagaimana mengawal hatinya jangan sampai rusak, jangan sampai dihinggapi berbagai macam penyakit yang akan mencelakakan dunia dan akhirat. Hatta inna Umar radhiyallahu an ma'uluwi mansobi tawadu'a min ma'in fi jurratin nasraniyah. Walaqad kanu yusalluna 'alal ardi fil masajid wa kanu yaqtasiruna 'alal hijara fil istinja. Wa fakanat inatum kulluha binadhafatil batin. Walam yungqal an ahadin minhum su'alun fi daqaiqin najasa. Maka para istilahnya para pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in, para ulama yang generasi awal itu, para salafus shalihin, mereka tidak terlalu bertele-tele dalam masalah hal-hal yang rinci terkait dengan hukum-hukum zahir, hukum fikih. Kenapa? Karena mereka sangat lebih memperhatikan masalah-masalah batiniyah,
masalah-masalah kebersihan, kesucian batin. Tapi tentu tetap tetap memperhatikan masalah fikih-fikih yang zahir, tidak sama sekali melupakan. Kesucian zahir dengan dengan istinja, dengan wudhu dan lain sebagainya tetap diperhatikan, tetapi tidak sampai hal-hal yang jelimet kemudian melupakan atau melalaikan dari kesucian secara batiniah, yaitu kesucian hati. Alhasil kita semuanya harus berupaya tadi itu tathhirul abdan, membersihkan badan atau ajsad, juga tathhirul qulub atau al-arwah. Wallahu a'lam bishawab. Duh, kok lama kebanyakan saya ini ya. Bacanya kebanyakan ini. Allah. Saya kemarin masih punya hutang itu. Pertanyaannya sinten? Bu Rosania ya. Oke, yang masalah apa masalah perpecahan umat menjadi berapa? 73 golongan itu. Oke, Bu Nia. Oke, Ustaz. Ya, ini saya jawab ringkas ya. Jadi memang hadisnya tentang perpecahan umat ya, sampai 73 golongan itu ada sekian banyak riwayat ya. Tentu sampai derajat sahih ya. Ada sini dalam kitab ini, kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Itu ada fasal atau ada bab tentang fi bayani iftiraqi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala salasin wa sab'ina firqah. Beliau juga menguraikan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mengutip hadis rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah. Beliau meriwayatkan ini kitabnya ya, besar ini yang langsung kumpulannya karya Imam Syekh Hasyim Asy'ari Irsyadus Sari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah bersabda, iftaraqat al-yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Umat Yahudi mereka sudah berpecah menjadi 71 golongan. Wa tafarraqat an-nasara illa isnatain ala isnaini wa sab'ina firqah. Adapun umat Nasrani mereka terpecah menjadi 72 golongan. Wa tafarraqat ummati. Kalau dalam redaksi lain wasataftariku ummati. Umatku akan terpecah. Umatku akan terpecah menjadi apa? Ala salasin wa sab'ina firqah, sampai 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man hum ya Rasulullah? Siapa mereka yang selamat itu ya Rasulullah? Yang akan masuk surga itu siapa? Beliau menjawab, hum alladzina alalladzi ana alaihi wa ashabi. Merekalah orang-orang yang mengikuti ya, beragama sebagaimana yang aku lakukan dan juga para sahabatku lakukan saat ini. Berarti apa? Mengikuti Nabi dan para itulah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah ini kangjeng Nabi, al jamaah para sahabat. Jadi ma'ana alaihi wa ashabi dalam hadis lain. Mereka-mereka yang mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah dan juga diikuti oleh yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun kelompok yang lain kok banyak sekali 73. Ya, berarti kan ada 72 golongan lain. Nah, ini macam-macam ya. Jadi ada istilahnya Pak, ada istilah kelompok utama yang kemudian bercabang-cabang. Contohnya Qadariyah ya. Ada namanya firqah Qadariyah. Nanti bercabang, dia berkembang lagi sampai pecah menjadi 20 kelompok. Contohnya lagi Jabariyah,
Rafidhah, nanti masing-masing menjadi terpencar, menjadi terpisah, menjadi bercabang-cabang banyak sekali. Seperti itu. Nah, ilmu kita sangat terbatas, banyak kita ikut apa yang diajarkan oleh leluhur kita, ulama-ulama kita, pokoknya manut Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yang kita ikuti di Indonesia ya, dengan mazhab Syafi'i ya. Kelompok besarnya ya NU, mungkin ya Muhammadiyah, seperti itu. Pokoknya ikut As-Sawadul A'zam itu aja. Ikut kelompok yang mayoritas. Itu memang perintah Kanjeng Nabi ya. Alaikum bisawadil a'zam. Kalian hendaklah mengikuti kelompok yang mayoritas. Seperti itu. Kalau sih nyeleneh-nyeleneh itu dikhawatirkan ya, dikhawatirkan. Itu mungkin sekedar atau sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau menambahi, ada yang mau mengoreksi, atau mungkin juga mau bertanya lagi, monggo. Saya tanya lagi tadi. Lah kalau saya takon. Mungkin ada ini Ustaz, amalan atau zikir untuk itu loh tadi mensucikan hati tadi kan, kalau kita yakin bahwa ada tahapan-tahapan untuk sampai kepada ini, melewatinya kan mulai dari bawah ini. Ada mungkin amalan-amalan yang bisa mensucikan hati. Karena terkadang kadang kita itu suka gini, melihat orang lain, kok orang itu loh enggak pernah enggak pernah sedih, enggak kayak bahagia terus, atau orang itu kok sukses terus ya, kok enggak pernah gagal gitu. Dia kok saya itu kadang ada perasaan seperti itu melihat orang itu. Saya kok pernah terpuruk, dia kok kayaknya ini terus ya gitu. Nah, itu kan kemudian hati kita menjadi ini ada ya itu tadi kerak-keraknya atau titik-titiknya seperti itu. Nah, itu menghapusnya mungkin dengan amalan apa? Hati ikulimo sakberna itu kan obatnya hati berapa itu? 5 ya. Berat semuanya. Baca Quran angen-angen sak maknane, waduh baca Quran artinya enggak tahu ya. Maknanya kita belum tahu, gimana bisa angen-angen sak maknanya. Nah, apalagi sholat wengi lakonono, sholat malam, waduh kok malam tidur. Wah. Kemudian kudu weteng ingkang luwe banyak-banyak puasa. Kok kayak berat-berat semuanya ini. Wong kang soleh kumpulono seneng-seneng campur dengan orang-orang yang soleh mungkin ya. Walhasil gini, yang pertama kan istilahnya ada kewajiban yang pokok, yang utama kan ada urutannya kewajiban yang harus kita lakukan yang sifatnya fardu. Kemudian kan yang kedua sunnah. Kemudian yang ketiga ya mungkin istilahnya apa? Amalia-amalia tambahan, zikir-zikir. Ya, amalan-amalan itu bisa dengan yang maksurah yang diajarkan Rasulullah. Contohnya apa ya? Kalimat tauhid, la ilaha illallah, kemudian sholawat, tasbih, semuanya itu kan zikir-zikir yang maksurat ya. Termasuk doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kan banyak. Misalkan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali min golabaitidain, wah macam-macam. Nah, itu biasanya utamanya memang ke guru ya. Ke guru nanti akan memberikan semacam resep ya. Kalau istilah dokter itu ada resepnya. Baca zikir ini. Kenapa kok? Karena selain beliau guru-guru itu sudah mendapatkan ada riwayatnya, dasar ilmunya, plus juga sudah mengamalkan, sudah merasakan. Sehingga beliau mengijazahkan itu kan sudah merasakan hasil. Ya, banyak seperti itu.
Ya gini, kalau kita misalnya lihat orang kok kayaknya sukses terus, senang terus, itu ya mungkin sawang sinawang ya. Ada orang melihat kita mungkin mereka melihat kita ini orang yang senang, yang sukses, yang bahagia. Padahal mungkin kita juga pernah merasa, kok merasa kurang, merasa belum ini, belum itu. Tapi bisa jadi orang lain melihat kita orang yang luar biasa. Maksudnya orang yang berhasil lah. Kita juga sering melihat orang lain, wah berhasil, wah seneng. Bisa jadi hati kecilnya menangis, susah. Cuma dia bisa menutupi kesedihannya dengan selalu menampilkan rasa senang itu. Maka apa ya? Kita sebaiknya selalu mengucapkan apa? Alhamdulillah seperti itu. Pokoknya jangan sampai kita mengeluh. Apalagi mengeluh kepada orang lain itu Allah sangat gak senang. Itu kan ada hadis di awal-awal kitab Nasaihul Ibad ya. Itu kan man asbaha, barang siapa yang pagi-pagi yasku ya, dia mengadu tentang kesulitannya, tentang kesumpekannya, tentang masalah hidupnya, masalah ekonominya, masalah keluarganya. Kok pagi-pagi sudah curhat ke sana kemari? Faka'annama yaskullah, seakan-akan dia mengadukan Allah. Seakan-akan dia misalnya ngerasani Allah ini nggak ngasih saya nikmat. Wah, seperti itu. Jadi Allah sangat nggak senang. Jadi sawang sinawang. Dan saya lihat jenengan, wah enak begini. Siapa tahu orang melihat kita, oh enak. Padahal kita juga merasa, ya, dia merasa banyak kekurangannya, banyak sulitnya. Sawang sinawang. Maka kan prinsipnya siapa? Kata Imam Ghazali, kalau dalam hal urusan dunia, ungzur ilaman dunaka. Lihat orang yang lebih rendah, yang lebih susah. Kita sudah punya rumah, alhamdulillah, tetangga kita masih ngontrak. Atau rumah kita sudah besar, ukuran sekian, ini masih 3x6. Seperti itu. Kita sudah punya kendaraan, mobil, wah, tetangga kita masih punya sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah, tetangga saya masih punya pancal. Terus seperti itu. Nah, kalau dalam masalah agama apa? Wangdur ilaman fauqaka fiddin. Lihat orang kok, oh ini kok rajin baca Quran, orang ini kok bolak-balik hatam Quran, bolak-balik ke masjid, wah itu yang memotivasi amal. Ya, kok malah ngatur kemana-mana, ngapunten. Ampun, alhamdulillah nggih. Tambah banyak referensi. Nggih, matur nuwun, Ustaz. Sami-sami. Kalau sampun kita tutup, maka yang lain anteng-anteng ini. Doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita baca pada malam hari ini betul-betul menjadi tambahan ilmu yang manfaat, maslahat barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Bila ada kekeliruan, kekhilafan dalam memahami dan menyampaikan ilmu ini, kita tetap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Demikian hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemana semua?